Perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Pasiana Endang, biasa dipanggil Endang. Saya dari Prodi PGSD semester 3 kelas B. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas awal untuk materi panca indera. Selamat menyaksikan. Baik Bu, sudah semua? Sudah Bu. Oke adik-adik, di sini Ibu bertanya dulu, semuanya hadir semua? Hadir Bu. Oke adik-adik, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu minta adik Rista untuk kita dalam doa. Berdiri semua. Di atas bumi seperti dalam surga, biarlah kami rezeki hari ini yang dilaksanakan seperti yang selalu kami, dan jangan kami dalam pencobaan, dan kesenangan dari jahat kami. Terima kasih Bu. Oke adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang panca indera. Sebelum kita melanjuti materi hari ini, di sini Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu membedakan setiap fungsi panca
Ibu ada gambar. Adik-adik bisa lihat di sini. Di sini ada gambar kulit, gambar hidung, lidah, dan telinga. Tentunya gambar-gambar ini mempunyai fungsinya masing-masing. Oke adik-adik, di sini adik-adik tahu tidak pengertian kaca ikan itu seperti apa? Tidak tahu, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian panca indera itu seperti apa. Panca indera adalah alat tubuh manusia yang digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar. Dengan panca indera, kita dapat melihat, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba. Di sini juga ada macam-macam panca indera dan fungsinya. Yang pertama itu ada mata. Tentunya adik-adik semua tahu fungsi mata itu untuk melihat. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari itu adik-adik bisa melihat ini, melihat warna bunga, melihat teman-teman di kelas. Yang kedua itu telinga. Telinga itu fungsinya itu untuk mendengar suara. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman itu bisa mendengar suara guru, bisa mendengar bunyi-bunyian. Yang ketiga itu hidung. Hidung itu fungsinya untuk mencium. Mencium bau, mencium baunya bunga, dan lain-lain. Yang keempat itu lidah atau indera perasa. Fungsinya itu untuk mengecap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Contohnya itu adik-adik bisa merasakan manisnya gula dan merasakan asin pada garam. Yang kelima itu kulit atau indera peraba. Fungsinya itu untuk merasakan sentuhan. Contohnya merasakan panas dan dingin. Semuanya mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Di sini Ibu akan membagikan gambar dan sebentar Ibu akan menanyakan kepada adik-adik semua. Adik-adik bisa memperhatikan gambar-gambar tersebut. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke adik-adik, di sini Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira fungsi lidah itu untuk apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ada di sini? Lidah berfungsi untuk merasakan makanan, Ibu. Oke, pintar sekali. Silakan memberikan aplaus kepada Ibu. Oke, di sini juga Ibu bertanya, fungsi hidung itu untuk apa? Hidung untuk mencium bau aroma, Bu. Oke, makasih pintar. Silakan memberikan aplaus kepada Ibu. Oke adik-adik, kalau adik-adik semua sudah mengerti, di sini Ibu akan memberikan adik-adik BKPD. Di sini Ibu minta kelompok untuk mengerjakannya. Iya, Bu. Oke adik-adik, dari BKPD yang Ibu berikan itu, apakah sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, ada ini. Oke adik-adik, di sini kan ada keterangannya kan, tarik garis dengan gambar yang sesuai antara gambar, indera, dan fungsinya. Di sini bukunya itu fungsinya mata itu untuk apa dan sebagainya lagi. Kalian sudah mengerti? Ibu. Oke, Ibu ini sudah belajar di rumah, Ibu. oke. Kan di sini kan mata ini kan itu bisa untuk apa? Lihat itu bisa untuk apa gitu. Oke, terima kasih Ibu. Selamat mengerjakannya anak-anak. Baik, Bu.
Oke, kalau adik-adik sudah mengucapkan semua, di sini Ibu minta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan untuk presentasi. Nah, yang utamanya itu dari kelompok pendidik maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Dengan tulisan, tarik garis dengan gambar yang sesuai antara gambar indra dan fungsinya. Di sini yang gambar pertama mata, fungsinya untuk melihat benda di sekitar. Yang kedua telinga, fungsinya untuk mendengar suara musik. Yang ketiga hidung, berfungsi untuk mencium bau bunga. Yang keempat lidah, berfungsi untuk merasakan rasa makanan. Yang kelima kulit, berfungsi untuk merasakan sentuhan dan suhu. Terus yang kedua, siswa diminta untuk mengisi setiap fungsi pada tabel di bawah ini. Yang pertama, panca indera. Yang pertama itu mata, berfungsi untuk melihat. Yang kedua hidung, berfungsi untuk mencium bau. Yang ketiga telinga, berfungsi untuk mendengar. Yang keempat lidah, berfungsi untuk mengecap rasa. Yang kelima kulit, merasakan sentuhan. Oke, terima kasih adik. Teman-teman silakan berikan aplaus kepada kita. Oke, di sini Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya dengan Bapak I, saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pernyataannya, tarik garis dengan gambar yang sesuai antara gambar indra dan fungsinya. Mata berfungsi untuk melihat. Telinga berfungsi untuk mendengar suara musik. Hidung berfungsi untuk mencium bau bunga. Lidah berfungsi untuk merasakan rasa makanan. Kulit berfungsi untuk merasakan sentuhan dan suhu. Nomor 2, siswa diminta untuk mengisi setiap fungsi pada tabel di bawah ini. Yang pertama, panca indera. Mata berfungsi untuk melihat. Yang kedua hidung, berfungsi untuk mencium bau. Yang ketiga telinga, berfungsi untuk mendengar. Yang keempat lidah, berfungsi untuk mengecap rasa. Yang kelima kulit, berfungsi untuk merasakan sentuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan memberikan aplaus kepada polisi. Silakan. Oke adik-adik, dari materi yang diberikan apakah sudah mengerti? Sudah. Oke adik-adik, kalau adik-adik semua sudah mengerti, di sini Ibu mau bertanya dulu, materi hari ini tentang apa? Panca indera Ibu. Oke adik-adik, kalau semuanya sudah mengerti, di sini Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Panca indera adalah alat indera yang dimiliki manusia, yaitu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kulit, ada lidah. Oke adik-adik, setiap indera yang kita miliki itu masing-masing itu mempunyai fungsi dan manfaatnya masing-masing. Materi kita sampai di sini saja. Sebelum kita materi hari ini, Ibu minta rekan-rekan yang kita semuanya berdiri. Dan pada putra dan kudus kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan pada putra dan kudus amin. Terima kasih. Oke adik-adik, sampai jumpa di video. Terima kasih.